ada suara ketawa tapi kecil banget di situ teh kecil. Wih, kata saya gitu ya. Briefing kayak gitu. Pas sudah kayak gitu, tiba-tiba ngedengar suara yang ngegedug-gedug kayak duh gitu. Duh, tapi suaranya tuh terdengar di kamar gitu. Halo teman-teman, balik lagi di Bisik Misteri. Kali ini kita kedatangan teman kita, Kang Dani, yang akan bercerita. Kita langsung dengerin aja ya ceritanya. Halo Bang Dani, apa kabar Bang Dani? Alhamdulillah baik, Gimana Bang Dani? Kegiatannya sekarang selagi Covid ini? Bapak di rumah Memperkuat ilmu kebatinan. Gimana katanya Bang Dani itu ada cerita yang apa yang serem-serem lah ya. Boleh ceritain ke teman-teman bisik di sini ya. Gimana Bang Dani ceritanya Bang Dani? Langsung aja Mang. Langsung hajar. Ya menurut saya serem tapi nggak tahu ya. Serem ya? Mantap sih. Belum. Ya jadi saya mau menceritakan pengalaman saya di tahun 2009 2010 lah ya. Iya. Waktu pas zaman-zamannya dulu masih seneng-seneng main musik, bukan ngeband atau ya, main musik lah. Iya. Pada main musik gitu. Tapi nggak ngeband. Tapi nggak ngeband. Jadi nggak manggung. Nggak manggung juga. Jadi jadi ya di tahun 2009-2010 lah saya tuh lagi senang-senangnya bermusik lah, ada sama temen. Jadi kebetulan di rumah teman saya itu sering dijadiin base camp buat briefing atau latihan di sana gitu. Nah jadi ceritanya tuh di rumah teman saya ini memang terkenal maksudnya suka banyak penampakan. Setelah saya tahu sekarang gitu, bukan sekarang sih dulu, tapi sebelum saya tahu memang teman saya nggak pernah nyeritain ke saya kalau di rumahnya tuh emang sering terjadi yang seperti itu gitu, karena mungkin memang dia mikirnya kan itu suka sering dijadiin tempat ngumpul ya. Iya. Takutnya kalau misalkan anak-anak yang lain tahu malah jadi nggak mau gitu. Sementara kan si intinya si teman yang punya rumah mah tahu. tahu nggak dibilangin gitu. Nah sampai pada suatu hari tuh kita lagi briefing di sana malam-malam lah. Jadi setiap briefing tuh pasti mulainya tuh selalu dari abis Isya ke sana ya. Tahu sendiri lah abis Isya tuh pasti nggak langsung briefing, entah itu bercanda-bercanda kayak gimana gitu ya. Sampai mulainya mah akhirnya jam 9 jam 10 malam gitu. Jam 9 jam 10 malam Briefingnya 15 menit. gitu. Jadi mulainya jam 9 jam 10 malam belum kelar tiba-tiba ngantuk tidur aja kan. Sampai pada akhirnya nggak jadi. Sampai pada akhirnya tuh jadi pas waktu itu tuh pas lagi briefingan memang kebanyakan kayak misalkan heureuy lah ya, heureuy udah kayak gitu. Capek mungkin briefingnya cuman sebentar, akhirnya yang lain tepar pada tidur, saya juga tidur. Nah sampai si basisnya tuh memang dia belum bisa tidur karena memang masih ngulik lagu, kebetulan kondisinya lagi ngulik lagu. Ini yang rajin basisnya. Rajin si basisnya. Bang rajin. Rajin. Jadi memang si basis ini tuh kalau misalkan nguliknya nggak sama, katanya nggak asik lah gitu. Jadi harus minimal sama lah gitu. Jadi biasanya kita basisnya yang paling galak nih. Bener. Begitu apal. Nguliknya mana itu? Entah sare. Aing mau mana sare urang ngulik. Kita kan pasti ada bahasanya kayak gitu. Aing bayar dibagi rata. Saya juga pengalaman. Curhat Pengalaman siapa? lanjut. Ini cerita serem nih. Lanjut ya. Salah jadi curcol. Guys. Ini serem juga nih cerita ya rasanya. Serem. Nah, lanjut. sampai pada akhirnya tuh sekitar jam 12 jam 1. Jadi kan dia tuh ngulik dulu tuh masih zaman-zamannya ini Mang PCD kan. Tahun berapa itu? 2009. Masih zaman-zamannya PCD lah, PCD apa? Nah, soalnya saya mah ngalaminnya udah flash disk. Muara. Iya sih. Zaman-zamannya itulah.
Percaya. Kalau ini narasumber, kasihan kan narasumber. Lanjut Mang Dani, lanjut Mang Dani. Nah. Dilanjutin ini teh. Lanjutin. Ya, bisa semua. Cerek balik. Nah, jadi pas udah kayak gitu udah aja. Jadi dulu mah yang namanya ngulik tuh kan di rewind terus teh bahasa sekarang mah dipercepat terus dimundurin teh pakai DVD-nya langsung pakai DVD-nya karena si remote teh rusak teh gitu aja. Cara sambil gini ngedengerin aja. Can ngebuang mah di sini. Can luhur nempel kanu di senama gini kan. Can di pareuman gitu kan. Jadi ngebuang lagu can kalah. Sedih musisi zaman dulu guys. Curhat dari mana? Aduh, Nek cerita jadi kita nek curhat. sok hantu lagi. Yang serem-serem kasih Udah yang aja. serem-serem. Curhat. Terus udah kayak gitu teh. Ngulik aja lah dia tuh serius ya sekitar jam 12 kalau nggak salah jam 12 jam 1-an gitu. Sambil ngulik dia tuh tiba-tiba kayak ngedenger suara lemparan batu tuh dari genting. Sekali. Semua aja langsung ngulik aja ngulik. Tapi si suara batu itu teh nggak cuma sekali. Naon eta? Nggak cuma sekali gitu ya. Sekali tuh. Dia teh tiba-tiba oh mungkin memang apa gitu ya jatuh genting. Tapi pas sudah kayak gitu tiba-tiba ada lagi berkali-kali aja. Pas dia berhenti aja, nguliknya berhenti. Ngebangunin saya gitu. Kan dulu saya dipanggilnya si Black. Black bangun dengerin gak? Dengerin naon suara batu cenah tapinya berulang-ulang suara batunya tuh kayak dilempar tuh terus kumaha dengekeun cenah. Jadi sebelum dia ngebangunin saya tuh dia udah ngedenger kayak ada suara ketawa tapi jauh gitu sih suara ketawanya teh masih samar lah gitu ya, samar gitu. Sudah kayak gitu teh. Kel dengerin aja. Tuk. Nggak lama dari situ udah kedenger suara batu kayak dilempar kayak gitu. Tiba-tiba memang ada suara ketawa tapi kecil banget di situ teh kecil. Wih, kata saya gitu ya. Cewek. Bencong. Ya cewek emang. Emang ayah. Emang pernah nemuin Maria gitu yang jadi hantu? Enggak kan? Iya, nanya cewek. Kaget serem, lebih serem bencong mah sebenarnya benar. Nah, sudah Lanjutkan. pas sudah kayak gitu, udah aja didengerin. Pas sudah didengerin ternyata memang si suara dari samar tuh sampai terdengar jelas mah. Terdengar jelas tuh kenceng pisan. Jadi suaranya tuh ya kalau misalkan kayak yang ketawa cekikikan gimana sih? Iya. Ketawa cekikikan kayak gitu. Kaget lah maksudnya. Edan ieu mah. Sigana memang lain heureuy gitu memang ternyata ada gitu. Ceritanya teh udahlah. Geus tong di beja-beja ka barudak gitu ya. Jangan dibilang-bilang sama yang lain gitu takutnya gimana. Udah aja ceritanya teh. Besok paginya barulah ngobrol. Eta mana ngadengin di jam sabaraha? Lagi ngulik katanya teh di sekitar jam 12-an tiba-tiba kayak ada suara batu dilempar tapi sering nggak lama ada suara samar kayak gitu makanya ngebangunin katanya sudah gitu. Oh ya udahlah udah jangan ribut udah aja. Nah kan si briefing itu teh 1 minggu teh sering ya maksudnya tiap minggu tuh udah ada jadwal rutin di situ gitu. Jadi sekali atau 2 kali pasti harus ketemu lah buat latihan gitu. Nah pas udah kayak gitu di minggu berikutnya karena memang harus briefingnya di sana nggak ada tempat lagi gitu datang lagi ke sana. Nah pas di sana tuh ternyata kejadian yang kedua itu lebih parah dari yang pertama karena yang kedua udah mah suaranya teh jelas gitu ya itu mah nggak samar lagi jelas terus teh si waktunya tuh hampir sama mang. Si jamnya teh hampir sama jam segitu aja pokoknya. Karena penasaran gitu. Udahlah karena penasaran kayak gitu.
saya sama si teman saya yang basis itu nggak tidur dulu di jam segitu karena pengen tahu lah, coba memang iya di jam segitu suka kejadiannya kayak gitu, gitu kan. Iya. Meskipun ngantuk udahlah cobain dulu gitu. Anak-anak yang lain udah pada tidur gitu. Asa teu kudunya budak ben sare beurang kene gitu ya. Dituduh Aku baduinya. kota. Jadi udah kayak gitu. Pas ternyata di jam 12:30 1-an kejadiannya teh hampir sama, Mang. Jadi kayak gitu si kejadiannya teh. Lempar batu tak beberapa kali. Nah, tapi sekarang masih ketawanya teh nggak samar kecil gitu. Jadi udah agak jelas. Udah terang-terangan lah ya. Karena kita penasaran tuh. Meskipun takut gitu ya, meskipun takut tapi karena pengen tahu, dicarilah sumber suaranya di mana gitu. Samperin ternyata di belakang di kamar mandi, di dekat kamar mandi si sumber suaranya teh ada di dekat kamar mandi situ. Samperin ke kamar mandi, jadi si posisi kamar mandinya tuh di luar itu, bukan di luar, jadi si ventilasinya tuh ngadap ke genteng tetangga, Mang. Ngadap ke genteng tetangga. Jadi kalau misalkan kita pas begitu masuk kamar mandi, jadi posisinya teh kita masuk gini, si pintu kamar mandi di sebelah sini, nah pas si ventilasinya teh ngadap ke si tetangga gitu. Kita ngedengerin pelan-pelan sambil jalan gitu. Ngedengerin, tiba-tiba ada suara yang ketawa itu tuh jelas banget gitu, jelas banget di situ. Pas dilihat, eta memang ternyata memang bener si sosoknya teh ada gitu. Si sosok itu nyate di genteng, duduk, ini mah duduk. Jadi si ceweknya teh duduk. Cewek udah pasti cewek dah itu mah karena ngelihat rambut panjang gitu. Terus ya pokoknya kayak yang ada di cerita-cerita TV gitu. Si pakai bajunya teh putih gitu. Bajunya putih, terus yang bikin serem teh si kakinya teh, kakinya nggak kelihatan ya, cuman si bajunya teh kayak yang kayak mainin gitu kayak dimainin gitu. Ayunan gitu. Gitu. Pas ngeliat, wah itu mah istighfar, astagfirullahaladzim. tapi si itunya nggak ngelihat. Enggak, karena ketutupan sih. Jadi si rambutnya memang ketutupan. Jadi emang diam aja gitu. Diem, tapi sambil ya Ketawa kayak tadi. gitu. Pas udah kayak itu ngeliat, astagfirullahaladzim, kita udah di situ nggak berani gitu ya, langsung udah balik lagi ke kamar. Tapi jangan cerita dulu ke yang lain gitu. Jangan cerita dulu ke yang lain gitu. Udah aja. Yang tahu cuman kita berdua udah. Nah, pas di briefing berikutnya lagi, jadi ceritanya pas kebetulan memang di briefing tapi memang nggak berturut-turut si kejadiannya teh gitu. Nyambung gitu. Di briefing berikutnya teh ada lagi, pasti tiap ada cerita aja. Tiap briefing tuh pasti ada cerita gitu. Nah, kalau yang pas yang ketiga suaranya tuh pindah ke kamar. Ke kamar si teman saya ini. Ke kamar, Mang. Bayangkeun di luar ke kamar gitu. Udah makin berani ya. Iya. Buka-bukaan itu. Apanya, Mang? Si Mister Nawani yang ke kamar. Terus di kamar Nah, ini mah si kejadiannya teh memang nggak di jam 12 kayak pas sebelumnya. Jadi pas lagi ngulik-ngulik lagu, ini mau barengan semua pas lagi pada bangun. Si anak-anak lagi pada bangun. Briefing kayak gitu. Pas udah kayak gitu, tiba-tiba ngedengar suara yang ngegeduk-geduk kayak duk gitu. Duk. Tapi suaranya tuh terdengar di kamar gitu. Di kamar. Nah, otomatis tiba-tiba teman ada yang sadar, suara naon eta? Dan soalnya kan kencang mungkin ya. Buk gitu. Sudah kayak gitu teh. Suara meureun naon murag cenah gitu kan, apa yang jatuh. Tapi kan berturut-turut, Mang ya. Di situ teh duk sekali pas lagi ngedengerin, tiba-tiba duk gitu lagi gitu. Duk. Edan itu suara naon gitu kan? Suara apa? Ngeliat lah, tingali. Kata anak-anak yang lain, tingali cing di kamar. Tuh wani, kata anak-anak yang lain tuh wani. Ayo bareng, karena saya sama si mahasiswa udah tahu gitu ya, udah tahu kejadian yang sebelum saya sok wilunya gitu. Udah tapi si teman saya yang punya rumah malah senyum gitu. Pas begitu ada suara kayak gitu dia senyum, tinggal
sok we sudah gitu sok we si teman saya Tapi ikut yang punya rumah. ikut tapi paling ya hayu belakang. hayu cenah Oh, lihat gitu kan belakang, ya. hayu hayu lihat sok buka cenah gitu kan terus pas itu teh berikut takut teh ya gitu ya sok lu mana gitu kan biasa lu mana we heula mana gitu kayak gitu teh gitu mana dibuka mah itu mah sekaligus apa edan mah si Naon mah? oh bener itu mah asli serius asli pas dibuka teh itu mah ya kayak asap pas dibuka tak sep gitu teh ya gini kan terus pas joy blak Kamu punya satu permintaan. enggak bener Kan jadi karaoke aja. enggak bener bang serius jadi pas begitu dibuka tuh memang kayak sep gitu asap tuh ke atas aja otomatis yang lain tuh kan kaget astagfirullah dia nggak tahu mau nanyain aja Sama-sama kalau mari. Mau kau dua. Udah di dia. Lain. nanyain aja sama si teman saya yang Oh, yang punya rumah yang itu. punya rumah nanyain memang udah biasa cina kayak gitu orang kunaon mantak nanti BBJT nya bisi sarieun we maneh bisi sieun Enggak bilang tuh Iya, karena karena takut pada takut. takut gitu ya. tapi dah memang nggak ngeganggu katanya nggak ngeganggu cuman memang pengen menampakkan diri kalau misalkan dia tuh ada di sini gitu pengen datang pas udah kayak gitu udah aja oh ya nggak lah dianggap biasa gitu ya tapi si kejadian itu tuh memang udah nggak habis di situ kita udah tahu juga Oh, masih ada. masih ada jadi pas habis kayak gitu teh itu mah jadi yang bikin anehnya tuh gini jadi di sana tuh ada kayak misalkan tangga nih tangga buat tangga buat di atas tuh kayak tempat ngejemur lah ngejemur iya. terus suka ditaruhin barang-barang yang udah nggak kepake taruh di sana gitu ya gudang lah ya kesannya gudang lah gitu ada salah satu lukisan mang di sana teh lukisan apa gitu saya juga lupa ya karena udah lama lukisan itu sama teman saya yang punya rumah itu karena pengen beres maksudnya biar nggak kotor juga dibersihin si lukisannya teh dimasukin ke kardus dimasukin ke kardus wah udah diberesin aja ya di atasnya dah pengen dipakai buat ya dia kalau misalkan lagi sendiri misalkan nyari inspirasi atau gimana gitu udah masukin ke kardus anehnya pas besoknya dia kesana lagi ke atas lagi si lukisannya tuh udah nempel lagi di situ kan terus di rumahnya teh kondisinya nggak ada siapa-siapa itu teh jadi dia waktu itu tinggal sendiri di situ jadi teh Itu tuh diberesinnya sama Dani. enggak sama si Sama teman yang punya rumah. sama yang punya Iya. rumah. Jadi si lukisan itu udah beberapa kali diberesin tapi balik lagi ke tempat semula ke situ. Jadi tiap diberesin balik lagi ke situ, beresin balik lagi ke situ. Dan dari situ dia nyerita ya memang udah kejadiannya kayak gitu terus ya jadi kan karena kejadian kemarin udah tahu barang-barang nih. Jadi kita ngobrol gitu. Oh, ternyata di situ tuh kayak gitu ya emang kayak gitu. Nah, pas udah kayak gitu malamnya kan karena kita briefing nih itu kejadiannya Kapok-kapok kayak briefing. ya kan jadi jadwal rutin karena memang jadwal rutinnya di Udah situ kejadian Bang. kayak gitu kan briefing lagi di situ. Karena kejadiannya Mau orang keluar aing mah tina bener. Keluar ngundurin diri geus. Cukup mun briefing di dia kan aing keluar. Soalnya bisa ayah hantu bencong. udah pas sudah kayak gitu teh Serem. sudah kayak gitu teh Acan. malam teh biasa lah kegiatan rutin kayak biasa gitu briefing kayak gitu pas pada saat itu tiba-tiba ada pemadaman listrik yang serentak kayak gitu. Jepret, mati di jam 10 jam 11-an lah kalau nggak salah jam 11-an tiba-tiba mati lampu jepret mati lampu karena kita di situnya maksudnya mati gaya lah ya lampu mati terus yang lagi briefingan juga udah pasti nggak akan bisa briefing karena kan Soalnya juga mati. soalnya mati kayak gitu akhirnya kata anak-anak teh udahlah mendingan nongkrong aja ke depan sambil nyari makan karena tempat makannya tuh di depan gitu ya di salah satu tempat buat makan tapi memang kita tuh kondisinya mending jalan aja lah
Jalan aja ke depannya gitu sambil jalan-jalan lah malam cari angin. Sudah kayak ini mah kebetulan saya sendiri yang ngelihat gitu. Jadi pas anak-anak masih di dalam nih, saya keluar gitu. Pas saya keluar itu teh tiba-tiba dari arah pagar, jadi di depannya tuh ada pagar, dari sebelah kiri tiba-tiba ada yang ngelewat set cepet gitu, ngelewat cepet set kayak gitu. Astagfirullahaladzim, naon eta gitu kan, otomatis refleks nanya gitu ya. Nah itu merinding tuh. Apa itu? Jadi kebetulan dia tuh larinya tuh ke arah si pohon mangga ada di depan, pohon mangga. Ada Pohon mangga. Ada pohon mangga gede aja di situ teh. Terus yang kelihat sama saya di situ anak kecil umur 3 apa 4 gitu. Set lewat. Saya berpikirnya, oh, beureun eta budak nu tetangga lah gitu ya. Habis dari warung atau apa gitu. Udah masuk. Jalanlah kita ke depan ya, ceritanya jalan ke depan. Terus saya nyerita sama teman saya. Ke teman saya, tadi orang ningali aya budak leutik puting-puting atau budak sah ya, kata saya gitu. Budak sahnya puting-puting tuh dicarekan sama ibunya gitu, masih keluar. Iya, anak kecil keluar maksudnya. Anak kecil keluar malam-malam gitu. Emang gak dimarahin sama orang tuanya? Saya nanya ke teman saya. Terus teman saya tiba-tiba kaget dong, yang punya rumah tiba-tiba kaget. Hah? Di mana? Cenah ngeliat di mana gitu. Teman Itu. saya tuh yang punya rumah Yang punya rumah. Di mana? Itu di depan pagar tadi. Aslinya larinya kemana? Jadi seolah-olah teman saya emang udah tahu gitu. Larinya kemana gitu. Larinya kemana? Itu larinya dari sebelah kiri ke arah pohon mangga. Oh, tiba-tiba dia bilang kayak gitu. Oh, emang budak saha? Terus emang anak siapa? Kata saya. Enggak, dia enggak mau cerita. Enggak, udah enggak usah dibahas. Udahlah gitu ya. Saya berpikirnya di situ masih belum mistis lah ya. Belum yang aneh-aneh. Masih kayak gitu. Pas pulang dari sana, teman saya kebetulan pas ngelewat pohon itu nginjek tanah teh, jadi kayak astagfirullahaladzim, tiba-tiba bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Pulang dari makan itu. Pulang dari makan. Astagfirullahaladzim. Kunaon? Terus anak-anak teh, kunaon? Eta si urang nincek. Jadi dia tuh ngerasanya kayak nginjek ini mah. Kalau misalkan daging gumpalan daging gitu. Kalau keinjek nyoy gitu tah. Tadi kayak nginjek sesuatu tapi ngegumpal gitu. Di mana didinya? Pas tinggali da tanah biasa mah. Pas itu teh mual balik gitu ya kan, cuma balik. Halusinasinya si teman Dani itu ya. Enggak mual balik. Udah ya masuk. Udah si teman saya yang punya rumah teh masih belum mau nyeritain dia teh gitu ya. Mau balik masuk. Udah ya, pas udah kayak gitu teh. Pas mau masuk itu memang si teman saya yang injek tadi itu dia kan terakhir masuknya tuh. Ngelihat lagi si anak kecil yang lari tadi. Lari. Gitu. Tadi kan pas saya cerita ke teman saya, si teman saya yang terakhir nggak tahu karena kan saya ngobrolnya berdua sama si posisinya. Lihat refleks man si teman saya. Jadi yang katanya yang kelihatan sama teman saya mah itu teh si anaknya teh hitam lari gitu. Bret gitu ke arah pohon mangga itu teh. Lari refleks lah teman saya. Budak hidung gitu ya. Itu mama balik lagi sih yang dari itu yang si anak kecilnya itu budak hidung. Diem di pagar di depan, nyamperin si temen dia salahnya bilang budak hidung. Budak hidungnya langsung sih itu mah di situ teh ngomong bener bae we nabi budak hidung daripada AA ini serius ya. serius ya aing. Dan merinding ini guys. asli Enggak jadi. Wah iya, aduh. Wah ini dibahas Enggak, tapi ternyata bener. Jadi pas begitu udah gitu Balik lagi. Jadi si posisinya teh ngilang, Mang. Pas itu set ngilang aja. Cerita lagi si teman basis saya ini teh.
Kela eta nuturkeun di gerbang, di depan gerbang. Eta balik deui. Enggak ternyata guys, enggak. Aing udah meringkak. Enggak ada gitu. Berat lari ke arahnya teh ke pohon mangga di situ. Pas udah kayak gitu teh ngomong aja ke si teman saya yang punya rumah di situ. Ternyata pas diceritain ternyata memang si anak itu tuh memang yang nungguin si pohon mangga itu mah. Jadi kalau misalkan ada orang yang baru nih, yang baru ke rumah situ, terus ya maksudnya yang nggak kenal gitu, jadinya nampakin dirinya gitu. Oh, kayak ngenalin. Ya, ngenalin bahwa saya itu ada di situ. Ya. Tapi memang kondisinya juga si anak kecil itu teh nggak jelas menampakin berat gitu, nggak cuma seret ngelewat, tapi jelas loh, jelas kelihatan lari anak kecil, kayak anak kecil aja lari kayak gitu masuk ke pohon mangga kayak gitu, udah ternyata ceritanya teh si pohon mangga itu teh sama yang punya rumahnya teh emang dari dulu mau ditebang teh susah. Nah teman-teman, kan tadi udah dengar ya ceritanya dari Kang Dani yang serem sih, tapi Lucu. Kocak Tertipu juga. kita. banyak penipuan di situ. Nah mungkin buat teman-teman juga yang rumahnya tidak hanya di Cimahi ya, dimanapun boleh nanti kirim cerita ke kita, kirim langsung aja ke Bisik Official. Kalau mau langsung ke sini juga bisa. Boleh? Ya? Boleh. Cerita langsung ke sini. Nanti kalian bisa Studio DM. Bisik ya. Ya, Di sini. kita nanti berbagi cerita di sini. Langsung aja kalian DM ke IG kita. Jangan lupa di-follow ya IG-nya. Tapi ada tambahan dari Udah itu aja ya, paling di like kalau suka ya, di share ke teman-teman kalian semuanya kalau suka sama videonya ya. Terutama jangan lupa di subscribe, loncengnya dipijit biar kalau kita bikin video-video baru teman-teman nggak ketinggalan. Ya, itu aja ya teman-teman. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen juga ya. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.